Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, siapa nih yang masih suka gagal bikin kue yang satu ini? Bikin kue satu ini tuh emang gampang-gampang susah ya. Nah, di sini aku mau kupas tuntas nih seputar kue bikang, seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Oke, langkah pertama di sini aku udah siapkan saucepan, kemudian aku masukkan 550 ml santan kekentalan sedang. Kemudian agar aromanya lebih wangi, aku tambahkan dengan daun pandan. Selanjutnya untuk penyeimbang rasa, aku tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Kemudian santannya ini kita masak menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk seperti ini agar tidak pecah santan. Kalau udah mendidih seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Kemudian ini mau aku sisihkan dulu. Nah, di sini untuk santan yang aku pakai sekitar 500 ml, sengaja aku lebihkan karena kalau santan dimasak itu nantinya akan menyusut. Langkah berikutnya untuk membuat kue bikang, di sini aku udah siapkan 125 gram tepung terigu protein sedang, 125 gram tepung beras, aku pakai tepung beras kemasan, dan aku masukkan 150 gram gula pasir. Kalau emang gak suka manis bisa dikurangi ya. Kemudian untuk bahan keringnya ini kita aduk rata terlebih dahulu. Kalau udah tercampur rata, ini mau aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku mau bikin topping kue bikangnya. Di sini aku pakai topping santan kani atau santan kental. Nah, ini aku ambil dari endapan santan yang kita buat tadi ya. Nah, seperti ini. Kalau emang mau bikin dari santan kara juga boleh. Jadi bisa pakai santan kara 1 saset. Kemudian bisa ditambahkan dengan sedikit garam. Kalau emang nggak suka bisa di skip aja ya. Nah, ini kita ambil bagian atasnya aja, yang kental-kental aja. Nah, aku rasa segini aja udah cukup. Selanjutnya untuk santannya ini masih ada sisa sekitar 460 ml. Nah, ini nantinya mau aku bikin untuk kue bikangnya. Nah, untuk santan kaninya ini mau aku tambahkan dengan sedikit garam. Karena tadinya udah kita tambahkan garam ya untuk santannya. Jadi aku tambahkan sedikit aja agar rasanya lebih gurih. Selanjutnya kita aduk rata dan untuk hasilnya seperti ini. Kalau udah tercampur rata ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kembali lagi ke kue bikangnya. Nah, di sini untuk adonan kue bikang, bahan keringnya kita tambahkan santan secara bertahap, kemudian kita aduk rata. Teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Nah, kalau adonannya udah seperti ini, jangan buru-buru kita tambahkan santan. Ini kita aduk-aduk terus sambil kita tepok-tepok selama kurang lebih 5-10 menit aja, sampai adonannya benar-benar licin. Nah, untuk santan di awal ini totalnya aku masukkan sekitar 250 ml dulu ya. Kalau adonannya udah benar-benar licin, bisa kita masukkan untuk sisa santannya. Nah, di sini aku masukkan tetap secara bertahap, karena kalau sekaligus nantinya takutnya ini adonannya terlalu encer. Nah, ini selanjutnya kita masukkan semua, jadi total santan yang kita masukkan sekitar 460 ml. Kalau udah tercampur rata, untuk tekstur adonannya kurang lebih seperti ini, jadi nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Serta adonannya ini udah mengeluarkan gelembung-gelembung kecil seperti ini, itu tandanya adonannya udah siap kita gunakan. Dan sebelum kita gunakan di sini agar warnanya lebih putih, aku tambahkan dengan pemutih. Nah, di sini aku pakai pemutih makanan ya, bukan pemutih pakaian. Kita masukkan seujung sendok aja, kemudian kita tambahkan dengan santan sebanyak 2 sendok makan. Kalau nggak ada santan bisa diganti dengan air putih. Kemudian ini kita aduk rata, baru setelah itu kita masukkan ke dalam adonannya. Nah, kalau pewarna putihnya udah tercampur rata seperti ini, adonannya mau aku diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit dengan cara kita tutup seperti ini. Setelah 10 menit, ini adonannya udah aku bagi-bagi. Nah, untuk adonan yang paling banyak ini mau aku jadikan sebagai adonan dasar. Untuk 2 mangkuk adonan yang ini aku tambahkan dengan pewarna. Untuk warnanya sesuai selera aja. Kalau aku di sini pakai pewarna merah rose dan juga pewarna ungu. Selanjutnya kita aduk rata. Kalau udah rata, ini bisa kita sisihkan dulu. Langkah berikutnya di sini aku udah panaskan cetakannya, kita gunakan api sedang cenderung kecil. Untuk posisi pemetiknya seperti ini, kita gunakan api ini dari awal sampai akhir ya. Nah, kalau udah panas bisa kita olesi cetakannya dengan air garam, tujuannya agar nantinya ini tidak lengket. Kita olesi secara merata dan kita tunggu sampai cetakannya ini benar-benar panas ya, jadi mengeluarkan asap yang banyak seperti ini.
Kalau cetakannya udah benar-benar panas, selanjutnya kita masukkan adonannya. Kita masukkan sekitar 3/4 dari cetakan, karena nantinya kuenya ini akan mengembang. Kunci membuat kue bikang itu selain di adonan juga di cetakan ya. Jadi cetakannya itu harus yang benar-benar panas banget. Jadi nggak seperti kue lain, kalau udah panas langsung bisa dimasukin adonannya. Tapi kalau kue bikang ini harus benar-benar dalam keadaan yang panas banget dan mengeluarkan asap banyak. Baru kita masukkan adonannya agar nantinya adonannya ini mengembang dan berserat. Kalau adonan besarnya udah masuk, selanjutnya kita tambahkan motif. Di sini aku pakai adonan yang berwarna pink terlebih dahulu. Jadi serat yang dihasilkan kue bikang itu bukan dari ragi ya, jadi seratnya itu alami dari panasnya cetakan, jadi nanti akan membentuk pori di adonannya. Buat teman-teman yang masih gagal bikin kue bikang, jangan putus asa ya. Jadi kita memang harus belajar terus untuk bikin kue yang satu ini, karena bikinnya emang gampang-gampang susah. Tapi sebenarnya kue bikang itu mudah banget bikinnya asal kita tahu tekniknya. Nah ini kalau nggak mau lengket cetakannya, untuk di bagian awal bisa juga kita olesi dengan margarin tipis-tipis aja. Nah teman-teman, kalau semua adonan motifnya udah masuk, selanjutnya kita tunggu sampai adonannya itu berpori dan berserat. Nah karena di sini kompor aku panasnya nggak merata, jadi aku putar seperti ini agar nantinya matangnya merata. Untuk bagian yang udah mengering, bagian atasnya bisa kita tambahkan dengan santan kani atau santan kental. Di sini aku percepat videonya ya, agar durasinya nggak terlalu lama dan kalian nggak bosan. Pada tahap ini kalau teman-teman takut gosong, bisa kita kecilkan apinya. Saat adonannya ini udah berpori dan berserat seperti ini, bisa kita kecilkan. Selanjutnya kalau santan kaninya udah masuk, ini mau aku tutup agar matangnya lebih cepat dan lebih merata. Kita tutup sekitar 30 detik aja atau sampai 1 menit. Nah kalau udah benar-benar matang, ini bisa kita matikan kompornya. Kemudian untuk cara mencungkilnya, kita cungkil dari satu bagian aja seperti ini. Di sini aku gonta-ganti pencungkilnya ya, karena mauku aku pakai yang panjang seperti ini agar lebih mudah. Tapi ternyata karena aku ini pemula, untuk menggunakan penyungkil yang panjang seperti ini jadi agak sedikit kesusahan. Kalau teman-teman udah biasa sih ini gampang banget, karena kuenya itu nggak lengket sama sekali dan mudah dilepaskan. Nah ini karena aku kesusahan menggunakan penyungkil yang panjang seperti ini, aku ganti menggunakan sendok karena aku terbiasa menggunakan sendok ya. Sebenarnya mau pakai penyungkil apapun bisa ya teman-teman, asal kalian udah terbiasa. Dan ini dia hasilnya untuk kue bikang cungkilnya. Hasilnya cantik banget, dia mekar sempurna dan serat-seratnya bisa terlihat ya. Jadi seratnya itu rapi banget, nggak putus sama sekali. Dan untuk bagian bawahnya ini Masya Allah cantiknya, jadi nggak gosong sama sekali ya teman-teman. Matangnya merata dan juga ini kuenya lembab, empuk. Walaupun dia udah dingin, dia tetap empuk ya. Nah di sini aku ada sisa adonan yang warna pink dan juga ungu, aku satuin seperti ini. Warnanya nggak kalah cantik, cakep banget. Untuk bagian bawahnya agak sedikit kemerahan karena emang adonan dasarnya itu warna pink. Tapi untuk hasilnya ini cantik banget, seratnya terlihat begitu lembab dan kuenya empuk banget. Nah ini sekarang mau aku cobain dulu. Kita robek seperti ini aja, udah terlihat kalau kuenya super empuk banget dan gak alot. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini kuenya tuh enak banget, manis dan juga gurihnya udah pas banget, gak kemanisan. Untuk bagian bawahnya ini super empuk walaupun dia udah dingin, jadi kondisinya ini udah dingin, dia tetap empuk ya. Kalau masih hangat, ada crunchy-crunchy-nya dikit aja, tapi kalau udah dingin dia tuh super empuk dan gak alot sama sekali. Nah untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kemudian share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian ya, terima kasih. Sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in video and bye-bye.